Selamat pagi semua, perkenalkan nama saya Luisa Yanti Aprinahia, NPM 1901010248. Saya kuliah di Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, jurusan PGSD. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang membahas materi mengenai pengertian menulis di SD kelas tinggi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa pengertian menulis di SD kelas tinggi. Menulis adalah salah satu cara manusia dalam berkomunikasi selain mendengar, membaca, dan berbicara. Pesan disampaikan dalam bentuk lambang-lambang atau simbol-simbol yang dapat dipahami orang yang membacanya, sehingga pesan tersebut dapat tersampaikan. Pesan yang disampaikan bisa berupa informasi, gagasan, pemikiran, dan sebagainya. Ada juga tujuan dan fungsi menulis di SD kelas tinggi. Tujuannya yaitu A. Menginformasikan segala sesuatu, baik itu fakta, data maupun peristiwa termasuk pendapat dan pandangan terhadap fakta, data dan peristiwa agar khalayak pembaca memperoleh pengetahuan dan pemahaman baru tentang berbagai hal yang dapat maupun yang terjadi di muka bumi ini. B. Membujuk. Melalui tulisan seorang penulis, mengharapkan pula pembaca dapat menentukan sikap. Apakah menyetujui atau mendukung yang dikemukakan? Penulis harus mampu membujuk dan meyakinkan pembaca dengan menggunakan gaya bahasa yang persuasif. Oleh karena itu, fungsi persuasi dari sebuah tulisan akan dapat menghasilkan apabila penulis mampu menyajikan dengan gaya bahasa yang menarik, akrab, bersahabat, dan mudah dicerna. C. Mendidik adalah salah satu tujuan dari komunikasi melalui tulisan. Melalui membaca hasil tulisan wawasan pengetahuan, seseorang akan terus bertambah, kecerdasan terus diasah, yang pada akhirnya akan menentukan perilaku seseorang. Orang-orang yang berpendidikan misalnya cenderung lebih terbuka dan penuh toleransi, lebih menghargai pendapat orang lain, dan tentu saja cenderung lebih rasional. D. Menghibur. Fungsi dan tujuan menghibur dalam komunikasi bukan monopoli media massa, radio, televisi, namun media cetak dapat pula berperan dalam menghibur khalayak pembacanya. Tulisan-tulisan atau baca-bacaan ringan yang kaya dengan anekdot, cerita, dan pengalaman lucu bisa pula menjadi bacaan pelipur lara atau untuk melepaskan ketegangan setelah seharian sibuk beraktivitas. Nah, fungsi menulis adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Menulis sangat penting bagi pendidikan karena memudahkan para pelajar berpikir. Menulis juga dapat menolong seseorang berpikir kritis. Lebih lanjut, mengemukakan fungsi menulis adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kecerdasan. 2. Mengembangkan daya inisiatif dan kreativitas. 3. Menumbuhkan keberanian. Dan yang keempat, mendorong kemauan dan kemampuan mengumpulkan informasi. Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi menulis adalah mengembangkan kreativitas, yaitu dengan menemukan ide dan gagasan, mengumpulkan bahan-bahan, serta memperjelas suatu masalah. Manfaat dari menulis yang lain adalah mengembangkan pengetahuan dan kecerdasan, yaitu dengan membangkitkan pengetahuan yang pernah diketahui sebelumnya. Nah, ada juga jenis-jenis menulis di SD kelas tinggi. Nah, jenis-jenisnya itu berdasarkan jenis tulisannya menulis dibedakan menjadi 4, yaitu deskripsi, narasi, argumentasi, dan eksposisi. Di sini saya akan menjelaskan, yaitu pertama deskripsi. Deskripsi adalah ragam wacana yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. Nah, yang kedua, narasi. Narasi adalah jenis tulisan yang isinya menceritakan tentang suatu peristiwa. Dan ada juga argumentasi. Yang ketiga, argumentasi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan oleh penulisnya. Contoh, hakim menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa itu. Dari catatan kepolisian yang ada ternyata ia telah berkali-kali melakukan kejahatan-kejahatan kecil, sampai kejahatan besar hampir semua pernah ia lakukan. Ternyata lingkungan pergaulan yang ia lalui merupakan faktor utama yang menyebabkannya harus mengalami penderitaan yang panjang. Nah,
Argumentasi bisa disebut sebagai tulisan eksposisi yang khusus. Dan yang keempat, eksposisi. Eksposisi adalah ragam wacana yang dimaksudkan untuk menerangkan, menyampaikan, atau menguraikan sesuatu hal yang dapat memperluas atau menambah pengetahuan dan pandangan pembacanya. Dan yang kelima, persuasi. Persuasi adalah jenis tulisan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi sikap dan pendapat pembaca mengenai sesuatu hal yang disampaikan penulisnya. Tulisan ini bertujuan mempengaruhi pembaca untuk berbuat sesuatu. Nah, ada juga metode pembelajaran menulis di SD kelas tinggi. Yang pertama yaitu metode langsung. Metode pengajaran langsung dirancangkan secara khusus untuk mengembangkan belajar siswa tentang pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik dan dapat dipelajari selangkah demi selangkah. Ada juga metode komunikatif yang kedua. Desain yang bermuatan metode komunikatif harus mencakup semua keterampilan berbahasa. Setiap tujuan diorganisasikan ke dalam pembelajaran, setiap pembelajaran dispesifikasikan ke dalam tujuan konkret yang merupakan produk akhir. Sebagai contoh, metode komunikatif dapat dilakukan dengan teknik menulis dialog. Siswa menulis dialog tentang yang mereka lakukan dalam sebuah aktivitas. Kegiatan ini dapat dilaksanakan perorangan atau per kelompok. Dan yang ketiga, metode integratif. Integratif berarti menyatukan beberapa aspek ke dalam satu proses. Integratif terbagi menjadi dua bagian, interbidang studi, antarbidang studi. Interbidang studi artinya beberapa aspek dalam satu bidang studi diintegrasikan. Sebagai contoh, menulis diintegrasikan dengan berbicara dan membaca. Adapun antarbidang studi artinya pengintegrasian bahan dari beberapa bidang. Dari beberapa bidang studi, sebagai contoh antara bahasa Indonesia, matematika, ataupun bidang studi lain. Dan yang keempat, metode tematik. Dalam metode tematik, semua komponen materi pembelajaran diintegrasikan ke dalam tema yang sama dalam satu unit pertemuan. Tema yang ditentukan harus diolah sesuai dengan perkembangan dan lingkungan siswa. Siswa berangkat dari konsep ke analisis atau dari analisis ke konsep kebahasaan, penggunaan dan pemahaman. Nah, yang kelima, metode konstruktivistik. Asumsi sentral metode konstruktivistik adalah belajar itu menemukan artinya. Meskipun guru menyampaikan sesuatu kepada siswa, mereka melakukan proses mental atau kerja otak atas informasi itu agar informasi tersebut masuk ke dalam pemahaman mereka. Konstruktivistik dimulai dari masalah yang sering muncul dari siswa sendiri dan selanjutnya membantu siswa menyelesaikan dan menemukan langkah-langkah pemecahan masalah tersebut. Dan yang keenam, metode kontekstual. Pembelajaran dengan menggunakan metode ini akan mempermudah dalam pembelajaran menulis, yakni konsepsi pembelajaran yang membentuk guru menghubungkan mata pelajaran dengan situasi dunia nyata dengan kehidupan pembelajaran yang motivasi siswa agar menghubungkan pengetahuan dan penerapannya dengan kehidupan sehari-hari. Metode ini dapat diterapkan dalam salah satu pembelajaran menulis deskripsi. Siswa dapat belajar dalam situasi dunia nyata, tidak dalam dunia awang-awang. Nah, ada juga pendekatan pembelajaran menulis di kelas tinggi. Pendekatan yang disarankan dalam pembelajaran menulis meliputi pendekatan komunikatif, integratif, keterampilan proses, dan pendekatan tematis. Yang bagian A, pendekatan komunikatif, memfokuskan pada keterampilan siswa, mengimplementasikan fungsi bahasa untuk berkomunikasi dalam pembelajaran. Yang B, pendekatan integratif, menekankan keterpaduan 4 aspek keterampilan berbahasa atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis dalam pembelajaran. Yang C, pendekatan keterampilan, proses memfokuskan keterampilan siswa dalam mengamati, mengklasifikasi, menginterpretasi, dan mengkomunikasikan. Dan yang bagian D, pendekatan tematis, menekankan tema pembelajaran sebagai payung atau pemandu dalam pembelajaran. Nah,
Lebih lanjutnya dijelaskan bahwa pertama, pendekatan komunikatif itu tampak pada butir pembelajaran, misalnya mendeskripsikan suatu benda, menulis surat, dan membuat iklan. Dan yang kedua, pendekatan integratif itu tampak pada butir pembelajaran, misalnya menceritakan pengalaman yang menarik, menuliskan suatu peristiwa sederhana, membaca bacaan kemudian membuat ikhtisar, dan meringkas cerita yang didengar. Yang ketiga, pendekatan keterampilan proses. Misalnya melaporkan hasil kunjungan, menyusun laporan pengamatan, membuat iklan, dan menyusun kalimat acak menjadi paragraf yang padu. Dan yang keempat, pendekatan tematis. Menulis pengalaman dalam bentuk puisi dan menyusun naskah sambutan. Nah, pendekatan-pendekatan tersebut pada hakikatnya mempunyai karakteristik yang sama dengan pendekatan konstruktivisme, yaitu memandang siswa di dalam pembelajaran sebagai subjek pembelajaran bukan sebagai objek. Pembelajaran dalam hal ini peran guru sebagai motivator dan fasilitator di dalam membangkitkan potensi siswa, dalam membangun atau mengkonstruksi gagasan ide masing-masing di dalam pembelajaran. Nah, ada juga strategi pembelajaran menulis di SD kelas tinggi. Strategi pembelajaran menulis dengan model menulis permulaan merupakan program pembelajaran yang diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di kelas-kelas awal pada saat anak-anak mulai memasuki bangku sekolah. Langkah-langkah pembelajaran menulis permulaan antara lain yaitu 1. Pengenalan huruf, 2. Latihan. Metode dan pembelajaran menulis permulaan yaitu metode EJA, metode kata lembaga, metode global, metode SAS. SAS. Penilaian dalam menulis permulaan terdiri dari penilaian proses dan penilaian hasil. Dalam strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis informal, dasar-dasar yang harus dimiliki adalah setiap kegiatan menulis harus melalui langkah-langkah atau proses menulis yang bertahap, tetapi sebuah tulisan dapat dihasilkan oleh penulisnya. Strategi pembelajaran menulis dengan model pengembangan menulis. Proses itu lebih baik dipahami sebagai keterampilan, bukan sebagai ilmu. Sebagai keterampilan menulis membutuhkan latihan dan latihan. Strategi pembelajaran menulis dengan model lintas keterampilan berbahasa terdiri dari 1. Bermain dengan bahasa dan tulisan, 2. Kuis, 3. Memberi atau mengganti akhir cerita, yang keempat menulis meniru model copy the master, yang kelima pembelajaran menulis di luar kelas. Nah, penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran di kelas. Evaluasi menulis permulaan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang kemampuan siswa dalam menuliskan lambang-lambang bunyi dalam suatu kalimat sesuai dengan ejaan atau huruf besar pada awal kalimat, tanda titik, tanda seru, tanda tanya pada akhir kalimat, dan sebagainya. Ada juga tahap-tahap pembelajaran menulis di SD kelas tinggi, yaitu pertama tahap pra-menulis atau pre-writing. Pada tahap ini, siswa mengumpulkan gagasan dan informasi serta mencoba membuat kerangka atau garis besar yang akan ditulis. Dan yang kedua, tahap penyusunan draft tulisan atau drafting. Tahap kedua ini dalam proses menulis adalah menulis draft. Dalam proses menulis, siswa menulis dan menyaring tulisan mereka melalui sejumlah konsep. Selama tahap penyusunan konsep, siswa terfokus dalam pengumpulan gagasan. Perlu disampaikan kepada siswa bahwa pada tahap ini mereka tidak perlu merasa takut melakukan kesalahan. Kesempatan dalam menuangkan ide-ide dilakukan dengan sedikit memperhatikan ejaan, tanda baca, dan kesalahan mekanikal yang lain. Aktivitas dan tahap ini meliputi menulis draft kasar, menulis konsep utama, dan menekankan pada pengembangan isi. Dan yang ketiga, tahap perbaikan atau revising. Selama tahap perbaikan, penulis menyaring ide-ide tulisan mereka. Siswa biasanya mengakhiri proses menulis. Begitu mereka mengakhiri dan melengkapi draft kasar, mereka percaya bahwa tulisan mereka telah lengkap. Revisi bukan penyempurnaan tulisan. Revisi adalah mempertemukan kebutuhan pembaca dengan menambah, mengganti, menghilangkan, dan menyusun kembali bahan tulisan. Nah, yang keempat itu tahap penyuntingan atau editing. Penyuntingan merupakan penyempurnaan tulisan sampai pada bentuk akhir. Sampai tahap ini, fokus utama proses menulis adalah isi tulisan siswa dengan fokus berganti pada kesalahan mekanik. Siswa menyempurnakan tulisan mereka dengan mengoreksi ejaan dan kesalahan mekanikal yang lain.
Tujuan membuat tulisan menjadi siap baca secara optimal. Nah, dan tahap kelima yaitu pempublikasian atau publishing. Pada tahap akhir proses penulisan, siswa mempublikasikan tulisan mereka dan menyempurnakannya dengan membaca pendapat dan komentar yang diberikan teman atau siswa lain, orang tua, dan komunitas sebagai penulis. Pada tahap publikasi, siswa mempublikasikan hasil penulisannya melalui kegiatan berbagai hasil tulisan atau sharing. Nah, ini dia pembagian pengertian penulisan itu yang saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Tadi intisarinya di sini pengertian menulis itu ada beberapa bagian, yaitu pengertian menulis, tujuan dan fungsinya, dan yang ketiga jenis-jenis menulis, dan yang keempat metode pembelajaran menulis, dan yang kelima pendekatan pembelajaran menulis, dan yang keenam strategi pembelajaran menulis, yang ketujuh tahap-tahap pembelajaran menulis, dan yang sampai 7. Semoga video pembelajaran yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.